boleh dikatakan itu jarinya. Antara pengajian kaum ibu mencampur. Ada kajian-kajian Islam kewanitaan, khusus di wanita sesungguhnya lebih bagus, ibu ya. Mubaligah yang menjelaskan, tapi karena kekurangan mubaligah itulah mudah-mudahan anak kita nanti menjadi ulama ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, kemudian surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 90. Sesuai dengan judul yang diminta oleh pengurus pada malam ini tentang bahaya minuman keras. Iya kebetulan. Iya Pak. Aku sempat tahu kan jual apa itu. Bapak-bapak, orang tua kita, penasihat dan pengurus Masjid Bahrul Ulum serta seluruh jemaah hadirin wa hadirat, para pemuda-pemudi, santriwan-santriwati kita, umumnya kaum muslimin jemaah salat tarawih Masjid Bahrul Ulum yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai malam yang penuh berkah ini masih hidup. Di saat begitu banyak Bapak dan Ibu yang dimatikan Allah hari ini, alhamdulillah kita masih bernapas. Lebar napas Ibu. Ibu ya, lancar nafasnya. Alhamdulillah. Bukan ini. Dengan rahmat dan rahimnya Allah, dilengkapinya hidup kita ini dengan hidayah iman, sehat walafiat. Di tengah angka corona sedang berkecamuk ya. Anak salah saja kabarnya Pak santrinya 200 orang. Orang masih bertanya-tanya, ya tuh corona Ustaz. Jadi tentu ada 200 ya. Dan untuk Sumatera Barat informasi kepada 400 dalam bulan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berdoa di bulan yang penuh berkah ini, karena salah satu tujuan puasa itu adalah sumur kasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Mudah-mudahan dengan puasa itu corona ini mati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah buat junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi Bapak dan Ibu kita bacakan 3 surat, 3 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang khamar dan judi. Kalau Bapak dan Ibu kita baca buku tarikh, buku sejarah, apalagi sejarah Arabia atau mungkin barangkali sirah Nabariyah, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu kita akan melihat potret Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam.
Atau mungkin barangkali Bapak dan Ibu ada ulama kita yang ahli sejarah. Kita bertanya, Tuan Guru, apa ciri khas utama dari masyarakat Arab Jahiliyah sehingga orang kafir Arab Jahiliyah itu disebut jahiliyah? Dia akan mengatakan Bapak dan Ibu bahwa ciri utama dari masyarakat Arab Jahiliyah maka disebut jahiliyah. Pertama, mereka itu suka mabuk-mabukan, suka teler, suka berjudi, suka berzina, suka mempermain-mainkan hukum. Itu ciri khas utama dari masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi karena masyarakat Arab Jahiliyah ini Bapak dan Ibu suka mabuk-mabukan, dan itu sudah merupakan tradisi bagi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah kebiasaan yang sudah mendarah daging itu tidak serta-merta mengharamkan secara drastis, tidak, tapi bertahap. Kalau tadi bertahap. Jadi pengharaman minuman keras, pengharaman judi itu bertahap. Pertama turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Surat yang pertama diturunkan Allah. Muhammad, kalau bertanya mereka kepadamu tentang khamar, ma makna khamar? Apa khamar? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah, apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar namanya, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Jadi Bapak dan Ibu, yang dikatakan khamar itu bukan hanya sebatas minuman yang memabukkan, brandy, whisky, ya, dan sejenis lainnya, bukan itu saja. Malahan yang lebih berbahaya itu angka khamar itu adalah narkoba Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat permainan Cina ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita pemain-pemainnya ada mau Cina apa? Kayu kodok kadang-kadang ikut rumah. Ya, kiranya Bapak dan Ibu bolong sini, boleh betul turun sih Pak. Isinya apa? Isinya narkoba. Luar biasa. Kirim ke Indonesia untuk menghancur generasi muda Islam Indonesia. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama sekali yang kita pahami dulu apa? Bahwa kata Rasulullah, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan namanya khamar, dan tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi ya Muhammad, kata Allah, kau bertanya orang-orang kafir Quraisy kepadamu tentang khamar dan judi, katakan, pada keduanya itu terdapat dosa besar, dan memang ada sedikit manfaatnya, tapi dosa dari keduanya itu mudaratnya, akibatnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ayat Allah diturunkan ya Allah, ya, karena orang Quraisy itu juga punya akal, mengajak mereka untuk berpikir. Jadi ayat turun sengaja mengajak mereka untuk berpikir bahwa Allah sudah menjelaskan sakit manfaat, tapi mudaratnya besar mudaratnya. Apa mudaratnya Bapak Ibu sedang jamaah rahimahullah? Pertama,
Kalau sempat kita minum khamar, itu akan menghilangkan akal sehat. Ya, hilang akal sehat. Mabuk, dalam kondisi mabuk itu biasanya Bapak dan Ibu, dia akan membaca semua aibnya dan keluarganya. Jadi itu surah membaca Pak. Apalagi Bapak Ibu sedang rahimahullah mabuk atau sakau karena narkoba, berbahaya lagi Pak. Dr. Ayub Sani Ibrahim, pakar narkoba Bapak dan Ibu, beliau sudah bermacam cara untuk meneliti ya tentang masalah orang-orang yang sakau kecanduan dalam narkoba ini. Beliau mengatakan, ketika seseorang itu sudah sakau, sudah kecanduan, bahaya hidupnya besar. Barang bahaya hidupnya Bapak dan Ibu, kalau itu mahasiswa paling tidak 3 juta satu hari. 3 juta sehari itu. Dan sakitnya gaya. Kalau tak dapat barangku Bapak dan Ibu, kalau talambe orang gaibnya mengirim titik dari kampung, mahasiswa lupa. Pertama dia akan mulai menggadaikan HP-nya, menggadaikan laptopnya, menggadaikan motornya, menggadaikan mobilnya. Sampai akhirnya Bapak dan Ibu bukan lagi menggadaikan, tetapi malahan menjualnya. Jadi sedih kita Bapak dan Ibu. Kalau yang sakau itu, yang kecanduan narkoba itu mahasiswi. Kalau nggak ada waktu timbul balik narkoba, barang haram doa. Kehormatan dijual. Nyecuka barang Joko dengan narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi. Inilah tangkal bara hancurnya masa depan seorang wanita mahasiswa. Kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu akan terjerumus kepada PSK, wanita tuna sosial. Ini fakta. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, ayat kami turun menjelaskan kepada masyarakat Quraisy supaya mereka jalankan pikirannya bahwa kamar apapun bentuknya banyak mudaratnya, besar dosanya daripada manfaat. Ini ayat yang pertama. Setelah ayat ini turun Bapak dan Ibu, terjadi kasus. Apa kasus? Sahabat Abdurrahman bin Auf mengundang para sahabatnya untuk syukuran di rumah. Karena ketika itu pengharaman minuman keras ya belum tegas, sehingga para sahabat masih mencicipi minuman yang haram. Nabi tidak hadir dalam riwayat ini. Setelah mereka minum Bapak dan Ibu, teler, mabuk. Begitu mabuk, masih waktu sholat jahar. Ya, masuk waktu sholat maghrib. Lalu mereka pun sholat Bapak dan Ibu. Dalam riwayat itu dipimpin oleh Imam bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib imamnya Bapak dan Ibu, seorang yang hafiz anak muda. Tapi karena dalam keadaan mabuk, sehingga bacaan ayat yang dibacanya salah-salah. Surah Al-Kafirun saja yang pendek, tabalik itu. Lama kudu mata kudu, kau dibalik apa? Kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kata balik. Berdasarkan kepada kejadian inilah maka Allah turunkan surah An-Nisa ayat 43 tadi. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu dirikan sholat jika kamu dalam keadaan mabuk
Sebelum kamu sadar dan mengerti apa yang kamu ucapkan. Inilah surat yang turun yang kedua kali, yaitu surat An-Nisa ayat 43, melarang kaum muslimin mendirikan sholat jika dia dalam keadaan mabuk. Artinya apa Bapak dan Ibu? Karena dapat merusak ibadah sholat. Padahal ibadah sholat adalah ibadah yang sangat mendasar di dalam Islam. Rusak sholat dibayangkan. Masyarakat muslimin Bapak dan Ibu rahmatullah. Sesudah itu terjadi pula kasus. Apa? Antara pemuda Ansor dengan pemuda Muhajirin mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan mereka masih melaksanakan minuman keras, miras. Dalam keadaan mabuk itu Bapak dan Ibu, di antara pemuda Ansor dan Muhajirin tadi sama-sama mengukakan egonya. Yang kata pemuda Ansor, Islam kami yang paling bagusnya. Kata pemuda Muhajirin, oh Islam kami yang paling benarnya. Berbantah-bantah dalam keadaan mabuk itu. Salah satu kaum Ansor mengambil tulang rahang unta yang terletak di pasir, melampaukan kembali ke pemuda Muhajirin. Baca. Berdasarkan kasus inilah Allah turunkan surat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 90. Inilah ayat yang terakhir diturunkan Allah tegas, tuntas, jelas tentang pengharaman Umar, yakni surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, ya, adalah perbuatan setan. Perbuatan apa tadi? Perbuatan setan. Jadi kesungguh judi berarti waktu itu kita sedang jadi setan. Tidak. Barang siapa yang suka minuman keras, waktu ketika mabuk itu jarang jadi setan. Fajtanibuhu. Ini amal perintahnya, amal larangan. Larangan dia fajtanibuhu. Maka jauhilah kata Allah. Di sini Pak, perintahnya. Fajtanibuhu, jauhilah. Bukan fakoribuhu, dekatilah, tapi fajtanibuhu, jauhi kata Allah. La'allakum turhamun, ya, juga agar kamu mendapat keberuntungan. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Berdasarkan ayat ini Bapak dan Ibu, teranglah, jelaslah dalil-dalil syar'i yang menerangkan tentang minuman keras, berjudi, dan yang lain sebagainya tadi. Nah, setelah turun ayat ini, mulailah Umar berpidato. Ingat ini, para pemuda. Apa pidato Umar? Wahai saudara-saudaraku, sungguh Allah sudah menjelaskan tentang pengharaman minuman keras dan judi. Oleh karena itu, kita semua harus mengambil sikap tegas dan mulai saat ini, mari seluruh tempat-tempat di mana dibuat miras kita hancurkan sehancur-hancurnya. Jangan bermain-main dengan miras, berhadapan dengan umat. Ini umat haram. Di masa jauh waktu itu Bapak dan Ibu, biasanya juga khamar itu tempat dihancurkan seluruhnya. Semua botol-botol miras boleh dikatakan tidak ada tersisa. Aku baru makan. Awal dapat pemimpin, ya Pak ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu senior tadi ilegal dimulai ya, katakan itu akan keluar legalisasi minuman keras. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untung banyak ulama kita yang masih lurus di negeri ini
sehingga mereka mengancam supaya legalisasi minuman keras ya Bapak dan Ibu ditolak. Hanya dengan alasan Bapak dan Ibu ingkar, pedi masuk, ya, tanpa memikirkan akibat kehancurannya. Sebab Bapak dan Ibu kalau sudah miras dilegalisasikan, ini berarti pemimpin kita menginginkan generasi kita ini mabuk semua, ya, rusak semua. Itu yang diinginkan apa? Jadi oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu rahimahullah sampaikan kepada anak cucu kita, keponakan kita Bapak dan Ibu, jangan bermain-main dengan khamar, jangan bermain-main dengan narkoba. Sebab kalau sudah Bapak dan Ibu sakau, sudah kecanduan, tidak ada guna hidupnya Bapak dan Ibu. Wah, kamu tidak malu mengajukan Bapak dan Ibu. Di Kabupaten Bangida termasuk kecamatan yang paling besar di pemakai narkoba. Akibatnya kok lamanya narkoba. Mau pukul kartu ini. Ya, dari Kapusunan berjalan kepada gue, sampai kepada gue berjalan ke Kapusunan balik. Itu saja jauh sekali. Kasabuk jago badan itu ketika pulang kampung dia lebih hati aku. Ya. Saya bawa kenal dengan orang tuanya. Bu ya, taruh kok ya. Badan rancak awak gagal. Ya, tidak ada bunuh Pak. Kalau sudah sakau Pak habis main. Ya, lah itu. Tidak ada harapan Bapak dan Ibu. Ya, mempamaha-maha balik-balik itu. Jadi hati-hatilah kita Bapak dan Ibu dengan masalah ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lengkap menurunkan dasar-dasar hukumnya. Dan kalau di zaman Rasulullah Bapak dan Ibu, di zaman sahabat ini tidak main-main Pak. Ya, kok di daerah Pak? Hampir puluh kali daerah itu Pak tidak bangka Pak. Berdarah-darah pembunuh. Ya, makanya berbagi ketika wajahnya di Banda Aceh Pak di daerah Pak orang yang minum keras kok. Baik, kok kurang. Rasanya Pak pemain-main itu Pak daerah ini. Ya Pak, baik buat di sekalian bayar. Kalau di zaman Umar itu tidak main-main kok. Main. Wah, ini pakai mau. Ya, jangan main-main. Baik itu Pak daerahnya 40 kali. Pidananya Pak, ya sampai 10 kali. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ini adalah hukum Allah dan Allah tidak menginginkan hambanya rusak akalnya, ya, rusak pikirannya. Yang paling berharga bagi diri manusia ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah akal pikirannya. Kalau akal pikiran sudah rusak Bapak dan Ibu, tidak ada gunanya lagi Pak. Ya. Babunuh kampian dari Allah bisa dikeluarkan. Inilah kepada Ibu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama ya Pak ya, tokoh masyarakat, para pemuda terutama bersama-sama kita membangun Bapak dan Ibu rahimahullah untuk menjauhkan barang haram ini di negeri kita ini. Terutama sekali para aparat, Kapolsek, para mil ya kan, termasuk Kapolres dan Kapolda, bantu kami di dalam menjauhkan barang haram ini di negeri kami ini, karena kami tidak ingin anak cucu kami rusak ya dengan kebiasaan narkoba dan sejenisnya. Dari kami mohon maaf, itu yang dapat kita sampaikan. Kalau kita terbatas menurut undang-undang COVID tidak boleh lama-lama cara makan. Ya, tidak boleh Pak ya. Makanya berbagai kita singkatkan saja. Rasulullah paham ya Pak ya. Mudah-mudahan kita sadar. Jangan mendekat dengan barang haram itu. Menjauhi sejauh-jauhnya. Taqdir ya bil absar wa ala turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.